Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Amalia Sianingrum, nomor absen 3. Hai, perkenalkan nama saya Cahya Aprilia Priani, nomor absen 6. Hai, perkenalkan nama saya Isna Nurlaila dari absen 15. Halo, nama saya Lina Fitriani, nomor absen 18. Kami akan menjelaskan tentang bab statistika bagian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data yang disajikan dalam sebuah tabel. Langkah-langkah menyajikan data dalam sebuah tabel distribusi frekuensi yaitu dengan cara 1. Menentukan jangkauan. Jangkauan ditentukan dengan cara mencari nilai terbesar atau biasa disebut X maksimal dan nilai terkecil atau biasa disebut X minimal dari sebuah data yang belum diurutkan. Rumus dari jangkauan yaitu J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Kedua, yaitu dengan menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas dapat dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N adalah banyaknya data atau jumlah data. Yang ketiga, kita akan menentukan panjang kelas interval. Menentukan panjang kelas interval dapat dicari dengan cara P kecil sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Langkah keempat yaitu menentukan batas kelas. Menentukan batas bawah kelas pertama dengan mengambil nilai terkecil, sedangkan kelas tertinggi mengambil nilai terbesar. Berdasarkan aturan langkah ketiga, tentukan kelas-kelasnya sedemikian hingga mencakup semua data yang ada. Setelah kalian menyimak penjelasan materi yang telah kami sampaikan di awal, di sini kami menyajikan sebuah data distribusi frekuensi. Yuk kita simak bagaimana cara menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang sudah kami jelaskan di awal. Yang pertama, kita menentukan jangkauannya terlebih dahulu. Jangkauan dirumuskan dengan X maksimal dikurangi X minimal. X maksimal dari data ini adalah 76 dan X minimalnya adalah 42. 76 dikurangi 42 sama dengan 34. Jadi jangkauan dari data ini adalah 34. Nah, setelah menentukan jangkauan, langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Menentukan banyaknya kelas dapat dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N adalah banyaknya data dari data yang sudah tersedia di sini, yaitu 27. Nah, setelah ini teman-teman bisa mencari log 27 dengan menggunakan kalkulator. Setelah menemukan hasilnya, bisa ditambahkan dengan 3,3 ditambahkan dengan 1. Nah, hasilnya adalah 5,73. Bisa dibulatkan menjadi 6. Ya, kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas dapat dirumuskan dengan P kecil sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Dapat dilihat di sini jangkauan bernilai 34 dan banyaknya kelas yaitu 6. Dan hasilnya 5,666. Kemudian dapat dibulatkan menjadi 6. Langkah yang keempat yaitu menentukan batas kelas. Dari nilai-nilai yang kita peroleh tadi, banyaknya kelas yaitu ada 6. Kita tulis terlebih dahulu. Dan nilai panjang kelas ada 6. Dimulai dari nilai terkecil
Kita hitung dari 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi nilai kelas pertama yaitu 42 sampai 47. Kemudian kelas kedua dimulai dari 48. Kita hitung dari 48, 49, 50, 51, 52, 53. Dan seterusnya sampai kelas ke-6. Dan ini hasilnya batas kelas pertama sampai dengan batas kelas ke-6. Kemudian langkah kelima, kita dapat menentukan frekuensi tiap kelas menggunakan turus dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Mari kita gambar tabelnya. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi ini dan sudah menuliskan nilai-nilainya, kemudian kita dapat mencari frekuensi dari nilai-nilai tersebut. Pertama, kita dapat menentukan seberapa banyak frekuensi nilai 42 sampai 47 di dalam data distribusi frekuensi ini. Nilai 42 sampai 47 dalam data berfrekuensi 2. Kita dapat menuliskan di sini 2 dan di sini. Kemudian dilanjutkan sampai kelas ke-6. Dari tabel distribusi frekuensi ini kita dapat menentukan kelas intervalnya. Dari tabel ini kelas intervalnya adalah ada 6. Ada 6 kelas, yaitu kelas pertama 42 sampai 47. Kelas kedua 48 sampai 53 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, yang kedua kita menentukan batas kelas. Kelas pertama yaitu 42 sampai 47. Nah, angka 42 sebagai batas bawah dan angka 47 sebagai batas atas. Begitu seterusnya sampai kelas ke-6. Kita akan mencari tepi kelas. Tepi kelas dapat ditentukan dengan cara tepi bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas ditambah 0,5. Selanjutnya kita akan mencari tepi kelas pertama. Kelas pertama berada di angka 42 sampai 47. Kita akan menentukan tepi bawah kelas. Dengan cara 42 dikurangi 0,5
dan hasil 41,5. Dan tepi atas 47 ditambah 0,5 sama dengan 47,5. Begitupun seterusnya sampai kelas ke. Langkah selanjutnya yaitu menghitung panjang kelas. Panjang kelas dapat diperoleh dari menghitung selisih antara tepi atas dan tepi bawah suatu kelas. Pada kelas pertama, tepi atas yaitu 47,5 dan tepi bawahnya 41,5. Hasilnya adalah 6. Kelas kedua, tepi atasnya 53,5 dan tepi bawahnya 47,5. Hasilnya adalah 6. Begitupun seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Yang terakhir, kita dapat menentukan titik tengah kelas. Titik tengah kelas dianggap mewakili kelas itu. Titik tengah kelas diperoleh dari setengah jumlah batas bawah dan batas atas kelas, yang dirumuskan dengan setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Dari data tersebut, kelas pertama yaitu 42 sampai 47. Jadi titik tengahnya adalah setengah 42 ditambah 47 sama dengan 44,5. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-6. Begitu penjelasan dari kami tentang materi distribusi frekuensi. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan mengerti apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas, karena kami juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Thank you for watching. Terima kasih.